udah sampai di Kelurahan Ketilang untuk melaksanakan observasi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Baik, kita udah sampai ke area aulanya. Ini adalah tempat untuk dimana acara berlangsung ya. Ini untuk tempat pelayanan keluarga. Oke, kita udah sampai di perpustakaan Kelurahan Ketilang. Yang hormati Ibu Guru Pendamping, Ibu Erna Ratnasari, SS SPD, beserta teman-temanku kelas 12 6 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan observasi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Zahdatul Fitri selaku MC yang akan memandu jalannya kegiatan observasi ini dari awal hingga akhir. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu, izinkan saya membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Tiga, sambutan. Keempat, paparan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas Kelurahan Ketilang. Yang kelima, tanya jawab. Keenam, dokumentasi. Dan terakhir, penutup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil. Kami persilakan. Saya Muzalil Februari selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah, pihak kelurahan, dan seluruh teman-teman yang telah berkontribusi dalam acara ini. Berharap tidak hanya sekedar mendapatkan data, tetapi dapat memperoleh pengalaman nyata, menambah wawasan, serta mampu menghargai nilai gotong royong dan budaya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan. Semoga langkah kita hari ini menjadi awal yang baik bagi kemajuan Kelurahan Ketilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Ketilang Kecamatan Cilegon, Bapak Haji Hilman Setiaji SPDI MF, staf Kelurahan Ketilang Kota Cilegon. Ya, alhamdulillah, alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat kita semua, sehingga bisa bersilaturahmi dan bertatap wajah dengan orang-orang hebat yang ada di depan kita ini di Kelurahan Ketilang. Beri tepuk tangan dulu untuk seluruh. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Lurah yang saya hormati, Ibu Seklur, dan seluruh staf Kelurahan Ketilang, terima kasih banyak kepada semua pihak Kelurahan Ketilang Kota Cilegon yang telah memberikan kesempatan pada putra-putri kami. Semoga mereka bisa membawa hasil yang bermanfaat nantinya untuk diterjunkan di masyarakat sesuai dengan tahapan di sosiologi. Sebentar lagi menjadi masa anak-anak ini bertumbuh menjadi generasi sadar, di mana mereka harus siap bertarung dengan dunia nyatanya di masyarakat dan bisa mengambil contoh-contoh dari ilmu dan bapak yang ada di depan ini untuk pengalaman nanti kalian ke depannya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan. Ibu Lianawati ya, sebagai seklur sekretaris lurah ala wajil ardi al muallim. Sebaik-baiknya orang yang berjalan di muka bumi ini adalah pendidik. Ini kelurahan sekota Cilegon yang mendapatkan bantuan kerjasama dengan pemerintah pusat, itu Kelurahan Ketilang mendapat bantuan titik baca buat para ustaz. Jadi agar supaya masyarakat itu bisa berpartisipasi terhadap kita, tidak apa itu namanya a priori. Hari ini masyarakat banyak berapriori. A priori itu apa? Masa bodoh.
sudah dibangun nih paving block nih, Bu Enda, sudah paving block dibangun. Ada yang 1, 2 terlepas nih, lepas nih, bilang masyarakat, biarin, oh enggak, bentar lagi juga ada lurah, bentar lagi juga ada sektor, bentar lagi juga ada RT RW, ada program pemerintah, biarin aja. Itu namanya a priori. Tapi insya Allah partisipatif dan mandiri. Kelurahan Ketilang hampir di setiap 3 bulan sekali kita bersama-sama dengan masyarakat, kumpul di sini, RT RW berkoordinasi dengan RT RW. Kemudian misinya pertama, wujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Yang kedua, mewujudkan terima pada masyarakat, mewujudkan pembangunan masyarakat partisipatif, meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu ada 5 sesuai dengan Perwal. Sesuai dengan Perwal nomor 72 tahun 2022. Pertama, lembaga kemasyarakatan kelurahan itu ada 5. Pertama, RT. RT itu masuk kepada kita, LKK, RT, RW, Karang Taruna, wadah untuk perjuangan anak-anak. Nanti 2,5% dapat fee. Next, teknologi tepat guna. Ini teknologi tepat guna. Tapi ini sudah mulai punah nih, karena barang-barangnya sudah nggak ada. Gambaran umum jumlah RT ada 16, RW-nya ada 4, jumlah kepala keluarga sudah naik. Ya Kambodia. Ini pada waktu tahun 2000. Samping yang ini juga, Ibu Yana yang saya hormati, itu ada namanya angkutan sehat. Mobil Bangga yang mobil merah itu hampir kemarin ya, Bu Sador ya, kemarin ya. Jadi hampir 1 minggu itu sekali kita bawa orang-orang yang punya penyakit tidak menular, kita antar ke rumah sakit buat antar jemput. Jadi pada berlomba-lomba meninggal dunia, dihentikanlah program itu, kita ganti sama uangnya saja. Dengan paten juga sudah pernah, jadi kita lakukan pemberdayaan untuk bagaimana memberikan life skill kepada warga masyarakat kelurahan Ketilang. Pemberdayaan UMKM, itu tadi. Jadi UMKM-nya harus diapain? Diberdayakan. Ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat. UMKM-nya yang kita pasarin itu di media sosial kita pasarkan, bahkan di lingkungan kita terpasang 10 titik wifi. Sablon juga udah pernah, latihan sablon udah pernah. Bermanfaat, rezekinya yang banyak, kemudian hidupnya enak, tentram dan nyaman. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Lurah. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sudah menjelaskan salah satu rutilahu yang ada di Kelurahan Ketilang. Selain rutilahu ini, kearifan lokal apa saja yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kelurahan Ketilang sampai saat ini? Humanis dan agamis. Agamisnya pondok pesantren itu banyak di sini. Ada 6 pondok pesantren. Kemudian majelis taklimnya ada 3, masjidnya ada 4, madrasahnya ada 2, TK TPA-nya juga banyak. Jadi kearifan lokal di Kelurahan Ketilang itu pertama humanis dan agamis. Itu yang harus kita tanam bersama-sama, ya, berpegang teguh kepada agamis dan humanis. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Dalam upaya mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas itu kan tidak semua program atau kebijakan itu bisa selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kadang pasti kan ada kekhawatiran, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Itu bagaimana cara Bapak untuk menanggapi respon tersebut? Terima kasih. Jadi memang betul, setiap program itu ya tidak mulus untuk diterima sama warga. Ada yang bertentangan dengan pemerintah pusat dan swasta dalam meningkatkan pemberdayaan komunitas kearifan lokal. Terima kasih. Dulu plan kita, perencanaan kita, baru setelah kita sampaikan perencanaan kita, lalu kemudian plan kita nyampaikan, kemudian pada saat implementasinya masih ada yang pro, ada yang kontra lagi, ajak duduk kayak biasanya pengen ngopi. Gitu, pengen perhatian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaan teman-teman dan jawaban untuk Pak Lurah. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Terima kasih banyak Pak Lurah. Hatur nuhun.
Mau lihat apa nih produknya? Ya, produknya. Produksinya kemana aja Pak? Produksinya dikirimnya? Iya. Dikirimnya ke rumah makan, ke hotel, pabrik. Kan semuanya butuh pembersihan ya. Kayak kita di rumah kan buat buka lantai, buat bersih kaca, tangan, buat cuci piring. Ke lantai ada cuci tangan. Terus ini belum di stiker ini untuk pembersih kaca. Oh, untuk pembuatannya kira-kira berapa lama Pak? Tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya 200 liter sekali bikin bisa 1 jam. 1 jam sampai 2 jam. 2008. Enggak ya. Pasti lahir. Belum lahir ya? Oh, pasti lahir. Belum lahir. Udah lagi. Terus sama lagi guys. Ini produknya jadi bermacam-macam sabun tadi. Tangan cuci piring, lantai, kaca, Hand sanitizer juga. sanitizer, ada. Kalau orang mau beli harus kesini langsung atau bisa pesan mau nih Pak? Langsung, Langsung. tapi kalau udah ada kontaknya biasanya bisa lewat ini lewat telepon. Nah, ini sanitizer. Buat dijual ke jenis itu berapa ya Kak? Atau beda-beda? Beda. Ukurannya langsung kayak gini atau Yes. minimal set? Kita kemasannya rata-rata 5 liter satu bikin 5 liter. Segitu harganya berapa? Piring 65 sampai 75, sampai lantai 50 sampai 55 ribu. Di tangan bisa 60 sampai 25 ribu. Gas ini 45 sampai 50 ribu. Kalau pesennya banyak bisa. Bapak seberapa penting sih menjaga kesehatan tangan, misalnya kebersihan tangan? Soalnya banyak juga orang yang kayak mau makan pun jarang mau cuci tangan karena males gitu. Menurut Bapak seberapa penting sih kebersihan tangan itu Pak? Ya penting ya, karena kan kita nggak tahu nih. Kita lagi jalan ini, kita megang apa nih? Buka pintu, megang apa di jalan kan debu atau apa, kita nggak tahu tuh di situ tuh ada nempel kuman atau bakteri kan. Kalau kita cuci tangannya cuma pakai air aja kan kandungan basah. Nah, kalau kita pakai cuci tangan di situ ada kandungan antibakterinya. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan kami semua. Kami dari Rasulullah Islam Mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, semoga bermanfaat. Sama-sama. Sukses. Ya, belajar rajin. Bekayang. Pakaian Iya. yang foto Di direkakannya tahun 83. Tapi masih sejak kecil. Banyak ibu tahun tahun udah ngeping prima. Karena 27 tahun itu pol punya. Masukan tiap bulannya dari penghasilan penjualan ini berapa ya? Kira-kira kurang lebih. Tergantung miliknya no. Kalau gede kan gede. Dagangnya ngirim ning endi atau yang ini baik. Jika itu enggak Pak. Harapan kedepannya untuk UMKM ini apa ya? Baik buat ibu. Harapan gua dengan usaha iki ke depannya apa? Ada ketipannya apa? Harapan kayak pengen usahakin yakin dua cabang niken kene. Otak pamawar itu bisnis yang punya tangan lewat pas jualan pulang semua. Alhamdulillah yang biasa saja.
yang komposisi IPA. Bahan utamanya tuh beras ketan, kacang, sama gula, sama asam jawa. Kira-kira satu bungkus ini berapa harganya atau beda-beda atau sesuai tempatnya gitu? Beda-beda harga sih. Kalau yang di kemasan plastik ada yang 20 sampai 17. Kalau di toples itu beda-beda. Terus kayak dari bahan buatnya juga kayak ada yang dari beras sama ketan asli. Terus kacangnya yang lebih tebal. Ada yang dari singkong, ada yang dari ketan. Ini dari ada kelapanya ya, terus tepung beras gitu, terus ada aci apa sih, aci dander gitu ya? Iya udah. Satu bungkus gitu berapa? 15.000. Beda-beda juga atau cuma segini? Ada yang gedenya tuh setengah. Itu 35. Ini ya kan dulu dikukus dulu gitu. Iya, dikukus terus itunya apa sih? Aci dandernya tuh di luar gitu. Jadi setelah kukus Iya, baru dicampurin. Iya. Terus nanti dibuat bulat. ya, baru dicetak juga. Iya gitu. Proses penggorengan kira-kira berapa menit atau Ya paling biar minyaknya yang panas gitu. Tiap hari sih itunya pasti bikinnya. produksi terbanyak tuh seberapa gitu? Berapa kilo gitu? Per harinya berapa kilo? Paling 5 gitu sehari. Sekian observasi sosiologi 12.6 yang berjudul kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Jadi kita semua sudah selesai dan kami sangat bersyukur dapat merasakan secara langsung UMKM di Ketilang ini. Terima kasih buat teman-teman kelas, kompak banget. Observasi kali ini kompak banget. Kayak